kembali lagi di Konbini ya, konsultasi berita terkini. Ini udah Ada berita apa sih hari ini? masuk Salah praktikan gitu dong. sebenarnya nggak berita hari ini juga sih, Iya berita sih, kemarin. iya. Berita kemarin ya. Udah lanjut. Iya. Ini kita episode ketiga ya. Ketiga kan? Keempat. Keempat. Sorry. Ini episode keempat. Kita bakal ngebahas tentang KLP48 atau kepanjangannya Kelapa 48. Kelapa 48. Jadi JKT48 sekarang udah jual apa? Es kelapa muda ya. Enggak. Nama produknya KLP48. Dan itu bukan pondok kelapa ya? Bukan pondok kelapa ya? Iya. Gue ngeliatin lu nih Resdi ya lo. Nah iya, KLP48 itu sebenarnya, bentar dulu, apa? Singkatnya aja deh, KLP48 itu apa sih? KLP itu apa? KLP48 itu kepanjangannya Kuala Lumpur 48. Kuala Lumpur 48. Oke. Akhirnya kita sudah kemarin tuh ada berita dari pusat ya, dari AKB48 kayaknya beritanya. Iya. Gue nggak tahu sih pusat itu yang mana ya. Hmm. Maksudnya apakah yang ngerilis statementnya AKB48 atau siapa gitu gue nggak tahu ya. Cuman intinya telah lahir sebuah idol group baru Akhirnya. yang di apa namanya? Kalau secara de jure itu di tanah sesama tanah Melayu kita. Jadi di tanah Melayu itu ada dua ada dua idol group sekarang. Ada JKT48 di Indonesia dan di Malaysia. Di Malaysia. Akhirnya loh. Kalau di sebenarnya. Iya, di Malaysia berarti kepanjangannya Kuala Lumpur. karena nama ibu kotanya. Ibu kotanya Kuala Lumpur 48. Ya. Ya, sebenarnya Ada itu apa nih? Kuala Lumpur 48 itu dulu pernah ada orang ngejokes di Facebook gitu ya. Oh, Mungkin wota-wota zaman dulu suka ada jokes kayak, ntar kalau JKT di negara ini gimana ya? Kalau misalnya ada yang di Malaysia berarti namanya KLP 48 dong. Itu kayak itu kan tahun 2014 atau 2013 gitu. Postingan di Facebooknya, jadi kayak pas kemarin rilis tiba-tiba ada orang nge-screenshot postingan itu, wah peramal nih, langsung meme Oppenheimer dong lo. Iya. Yang itu ya, yang diem itu. Finally realize. Nah ya, ini pokoknya maksudnya ada apa Pak? Ini tuh baru jadi gini guys, jadi baru dirilis statement akan dibikin KLP48. Cuman kita masih buta akan semuanya gitu. Kita cuma baru tahu KLP48 doang. Jadi kita belum tahu membernya siapa, membernya apa, membernya animasi aja. Oh bisa jadi nggak ada yang tahu. Kayak EP48V gitu kan? Nggak ada yang tahu. Ntar jadi member KLP48V ini ya apa? Kak Ros, terus apa? Yaya sama siapa temennya yang bobo yang kuning guys, lu inget ya? Kan yang pink kan Yaya namanya. Cokobot. Bukan yang cewek anjir yang. Oh gua nggak tahu, lupa gue lupa. Lagi. Cokobot. Pokoknya yang Cokobot. Kalau di Upin Ipin kan Mei. Cokobot mah Final Fantasy gitu anjing. Iya. Cokobo Final Fantasy. Cokobot Final Fantasy salah gua anjir. Cokobot kalau nggak salah. Ya, lupa. Ya pokoknya mungkin kalau misalnya KLP48 virtual rilis yang jadi member tuh bakal karakter-karakter yang pas kecil kita tonton di TV ya. Nah, tapi ada apa sebenarnya, Var? KLP ini. Ada apa ya? Ada idol group. Iya, maksudnya ya, gue kemarin sempat baca soal ini, sempat jadi bahasan di TL juga. JKT48 sebagai tetangga. Kita tuh literally tetangga sama KLP48 gitu loh. Beneran tetangga, sebelahan. kita tuh satu tanah. Iya, satu tanah. Satu rumpun. Oh ya, bukan ngomong satu rumpun. Saudara serumpun, coy. Saudara serumpun dengan KLP48 alias Malaysia. Katanya, gue nggak tahu juga nih ya. Tapi yang ramai adalah JKT48 sebagai overseas group, sister group pertama dari AKB. Dan kita juga satu tanah sama KLP48 ini ngucapin selamat datang paling terakhir dari semua sister group yang ada. Nah, ini ada konspirasi apa nih? Jangan mentang-mentang Malaysia sama Indo rival mulu jadi begitu, enggak kan? Ada apa sebenarnya? Enggak, maksudnya kalau pas kemarin KLP48 baru di blast, baru di announce bakal rilis kan, mungkin dari sister group pendahulunya kayak AKB, HKT, SNM, SKI, SNH, SKI, terus NMB gitu-gitu pada ngucapin gitu kali ya. Terus wota-wota pada nanya nih, mana JKT nggak ngucapin? JKT nggak ngucapin. Usut diduga kenapa JKT nggak langsung ngucapin? Karena itu tanggal rilisnya itu pas lagi libur coy,
adminnya lagi pada libur. Pada liburan. Itu tanggal 1 atau tanggal 31 Ya, gitu. Kalau gitu mah Vioni suruh kasih passwordnya aja juga ngucapin si Vioni itu. Password Jot kan. Ya, gue yakin kalau Vioni ngucapin lebih lucu juga Lebih lucu kan, iya kan. Unsur komedinya gitu. Iya, dia juga. Iya, Dan jadi ini apa? Dan ini Pak, sebentar sebelum lanjut. Dan ini selain dia paling terakhir, JKT ini ngucapin tanpa mention akun dan hashtagnya. Oh iya. Orang-orang pada Iya. kayak, kok gitu sih gitu. Ada apa nih gitu. Orang-orang pada bingung. Gua nih ya gini ya sebelum Femar. Gua jujur nggak terlalu peduli sih jujur karena kayak ya udah aja lah gitu. Ya udah kalau kalian mau bikin idol group di Malaysia silakan. Gue juga dari dulu ngerasa kayak kok Malaysia nggak punya idol group ya, dan ada akhirnya gitu loh. Menurut lo gimana? Ya maksudnya bener sih guys, pas lo ngomong gitu gue jadi kepikir kayak Ya udah aja. ya udah emang kita mau ngapain, mau pesta gitu Iya, kan, makanya kan mau ngasih perayaan semeriah apa, maksudnya dengan JOT akhirnya ngucapin pas tanggal 2-nya deh kalau nggak salah guys, itu tanggal 2. tanggal Jadi 2. kayak bener-bener terakhir banget. Sebenarnya kalau kita mau bedah secara filosofis mungkin ada gitu kali ya, kenapa JKT ngucapin yang paling terakhir. Kenapa tuh? Karena kita kan karena jaraknya cukup dekat gitu mungkin dibanding sister group yang overseas yang lain gitu. Mungkin dari jangkau aja. Jadi kayak mungkin si Fritz Fernandes udah ngucapin on offline kali ya. Jadi kayak apa sosial media tuh bukan yang utama, ntar aja lah kita udah ketemu langsung, mungkin kan begitu, nggak ada yang tahu. Ya mungkin Shani, Feni sama apa rekaman buat congratulations terus dikirim lewat Google Drive. Kita nggak ada yang tahu, jadi kayak ucapan yang di timeline mungkin Google Drive anjing jelek banget. Lewat Google Drive. Ya kan filenya gede jadi pakai Google Drive gitu. Google Drive. Jadi di drop link-nya kan, drop link Google Drive-nya berasa kerja RPM anjing. Nah, habis dibuka dipakai layar gitu kan, ditembak ke teater, ditonton bareng gitu di teater yang belum ada itu. Dan yang nonton juga cuman staff doang, nggak ada membernya karena belum rekrutmen. Jadi ngucapin selamat ke siapa? Membernya belum ada. Cuman ya sebenarnya ini adalah gue pengen ngomong bukan project sih, maksudnya kayak sebuah idol group yang harus kita antisipasi gitu. Karena berkaca pada kalau kita ingat ya waktu beberapa tahun lalu kehadiran Manila 48 ke Indonesia itu yang dalam acara TikTok Awards itu kan kayak cukup rame banget nih di Indonesia gitu ya, khususnya. Kalau di Filipina nggak tahu ya, maksudnya rame apa enggak MNL48 ini cukup rame banget ternyata di Indonesia gitu. Kalau itu sih kayaknya Indonesia nerima apa aja nggak sih? Ya, lanjut. Mungkin karena sama-sama 48 gitu kan, dan karena member-member Manila 48 juga cakep-cakep dan se-friendly itu gitu, karena mereka cukup aktif di TikTok juga ya guys ya kalau nggak salah ya. Oh iya, dan mereka nyanyinya bagus semua gitu loh, vokalnya mereka. Nah dan mereka pas nyanyi suaranya bagus-bagus semua, jadi kayak pas datang ke Indonesia, wota-wota yang di Indonesia ternyata juga pada suka gitu. Maksudnya mereka antusias kita nih yang di Indonesia itu sama kayak antusias kita ngeliat JKT, padahal kita kayak mungkin belum hafal membernya siapa aja di si Manila. Dan gue mungkin bisa punya harapan gitu KLP48 bisa serame itu ya, mungkin kualitasnya bisa disesuaikan kali ya. Wah tapi cuman nggak tahu juga sih, bahaya sih, karena gua rasa ini saingan sih, KLP sama JKT bisa saingan karena secara bentukan cewek-cewek Indo sama Malaysia tuh nggak terlalu beda jauh nggak sih? Sebenarnya kalau di Malaysia tuh harusnya lebih beragam nggak sih suku-sukunya? Iya, dan lebih beragam. Tapi maksudnya kalau misalnya yang mirip-mirip sama kita tuh nggak terlalu beda jauh gitu loh, Par. Mungkin ada yang yang mungkin ada yang lebih ya, menarik di sono kan. Secara kualitas juga kita nggak tahu. Dan yang menariknya juga adalah bahasa lagunya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Malaysia atau Inggris? Itu iya. Kemarin yang rame juga tuh gara-gara itu, karena orang-orang jadi pada nge-translate lagu-lagu JKT yang bahasa Indonesia ke bahasa Melayu. Pakai bahasa Melayu agak aneh juga. Ya gimana, nggak bisa bilang aneh sih. Bersepeda berdua jadi Basike berdua gitu kan. Kelinci pertama jadi Arnab pertama ya. Gue bingung tuh, gue nanya kayak Arnab pertama apaan? Oh, First Rabbit. Oh, kelinci. Iya, kelinci ya. Iya sih, maksudnya ya mungkin nanti hiburan yang bisa kita ikuti ya itu ya, kayak
gimana nih lagu JKT terdengar bukan pakai bahasa Indonesia gitu. Mungkin yang ada yang udah denger pakai bahasa Thailand, ada yang udah denger pakai bahasa Filipina. Cuma kita belum denger nih kalau pakai bahasa Melayu kayak gimana dinyanyinya. Mungkin kalau kata orang-orang, kalau misalnya orang Melayu nyanyi itu sebenarnya kurang lebih pakai bahasa yang sama dengan bahasa Indonesia, kayak pakai bahasa yang formal gitu loh. Iya. Jadi mungkin bakal terdengar hampir sama banget gitu di kuping kita. Kan selama ini kita kalau dengar orang Malaysia ngomong kan, kalau misalnya kita nonton Upin Ipin gitu ya, Upin Ipin apa Boboiboy, kita dengar mereka percakapan sehari-harinya kayak Mirip. unik gitu. Iya, dan mirip. Nah, kalau misal ya dan mirip. Cuman ada hal-hal yang unik gitu lah ya. Cuman kalau untuk nyanyi mungkin gua rasa sih kurang lebih sama ya dengan yang bahasa Indonesia gitu. Dan ini sih kenapa gue bilang berbahaya, secara website tuh udah better banget daripada punya kita loh. Oh iya. Gue ngeliat Mana ada sempet lihat website-nya ya? ada website dan gue sempet lihat walaupun masih kosong. Tapi UI-nya bagus ya? UI-nya itu lebih anjir, gue di bagusan ini daripada Kita belum tahu UX-nya aja nih. Iya. UI. Kok bagusan ini ya anjir daripada JKT. JKT di situ aja dari udah 12 tahun gitu-gitu baik. Gitu loh. Dan gak di-update ya. Gak di-update gitu loh. Paling nambah apa banner dong. Sempet diganti sih tapi ya cuma ganti doang. Tampilannya sempet diganti, tapi ganti doang tanpa improvement apa-apa gitu loh. Ya, gitu doang bukan udah. dipoles gitu. Iya, bukan dipoles. Jadi ya, paling itu doang ya yang kita mau bahas ya. Intinya selamat datang ke LP48, semoga kita bisa bersahabat ya. Nanti apalagi dia warna hijau banget tuh, udah kayak ketupat ya. Udah kayak ketupat ya. Udah kayak ketupat. Iya lagi warnanya kayak daun pandan anjir. Iya kan. Ya udah. Iya benar. Semoga semua aman. Dengan adanya. Semoga gak ada tubir-tubir lintas negara ya. Wah, itu udah nggak bisa wah itu susah sih anjir kalau tubir. Cukup lah kita berantemnya bola aja kalau mau Malaysia. Jangan sampai gara-gara idol group apa yang tubir begituan bangsa. Capek lah. Iya. Ya udah guys. Ya udah. Selamat menikmati LP48 guys. Thank you Bex. See you.